Pagi Mas Alex. Mas Alex. Tadi nanyanya ke Cosmoner, ke diri sendiri tuh harusnya ke saya nanya. Ya mau nggak? Saya bilang, saya pikir ya. Pikir-pikir dulu ya. Karena kan Mas Alex yang akan ngomong di sini ya harusnya ya. Kadang. Biasanya biasanya siapa Mas? Suara hati. Hai. Sayup-sayup terdengar lagunya Bitri. Suaraku menggetarkan nuranimu. Hari ini kita mau ngebahas mengenai being humble at work. Ini Tuh, penting denger, tuh, banget tuh, nih. denger. Ini penting. Dia lagi happy Mas. Dia asal lagi udah pengen siaran dari sebelah mesin ATM. Enggak sih, aku biasa aja. Being humble at work penting loh. Ini bener-bener loh. Ya kan? Setuju nggak Mas? Setuju benar. Ini bagaimana menjadi pribadi yang humble di lingkungan kerja yang sangat kompetitif. Ini susah pastinya kan. Atau ada soalnya orang berpendapat gini, Bo, gue being humble di dunia kerja yang kompetitif, gue kelibas, Bo. Nah, Ya itu kan? dia. Gimana caranya Mas? Supaya tetap bisa menonjol tanpa harus kita menonjolkan diri. Bener. Ibarat kata tuh tiarap di atas bukit gitu Mas. Bagus nggak? Seneng ya. Buat judul film bagus. Oh bener. Tiarap di atas bukit. Di atas Bener, bukit. bener. Jadi nggak usah berdiri pun orang udah bisa Udah lihat. lihat. soalnya, Karena di atas bukit. Padahal dia rendah banget tuh. Udah bukan jongkok lagi, aku tiarap. Aku tiarap. Kok dia masih kelihatan aja ya orang ini ya? Juara loh. Ya. Tiarap di atas Iya. bukit. Iya. Nah, Mas Alex. Jarang loh kayak gini. Of Iya. course. Gue baru mau bilang hari ini kayaknya gue bakal sariawan. Jadi? Karena judulnya kan humble at work. Kayaknya nggak bisa ngomong of course. Oh iya. Sariawan, udah mulai sariawan. Nggak boleh. Udah mulai sariawan. Ya. Diwakilin aja, nggak Of apa-apa. course. Iya, oke. Gua dong yang nggak humble. Nggak apa-apa. Emang bawaan. Ulang. Nyerang. Take two. Oke. Lu aja nanti yang ngomong. Of course. Iya, gue dong yang ini. Gua dong yang nggak humble. Ya emang gitu kan. Ya Allah. Gitu ya. Mas, ayo kita bahas. Dunia kerja ini kan dekat sekali dengan kompetisi. Yes. Ya kan? Lalu kemudian kalau udah kompetisi, supaya kita menang dalam kompetisi pekerjaan, kita harus menonjol. Kan katanya begitu, supaya atasan melihat. Kalau nggak di Nggak di acknowledge. Gitu ceritanya. Definisikan ulang kata menonjol itu. Karena kalau menonjolnya itu saya akan definisikannya menjadi dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama adalah noisy loser. Noisy loser. berisik ngomong Udah mulu gitu. berisik, loser pula. Kantong kresek gitu kayaknya ya. Oh keren. Kantong kresek yang kosong ya? Iya. Karena kalau Banyak kantong banget kresek sih. ada isinya kan kagak terlalu bunyi ya. Iya. Nah, satunya lagi adalah kita bilangnya silent achiever. So noisy loser dengan silent achiever. Menonjol yang sekarang kita bilang keren dalam dunia karir, yang kita bilang adalah silent achiever. Yang bahasanya Iwet tadi adalah tiarap di atas bukit. Keren tuh. Karena Bukan yang kantong kresek bukan ya. kantong kresek gitu. Karena kalau kita bicara menonjol tersebut adalah ada sesuatu yang dia achieve, yang kemudian orang bisa lihat sendiri. Jadi obrolan kita sekarang adalah gimana orang bisa melihat sendiri tanpa lu buka mulut harusnya. Nah, iya. Tanpa lu harus lompat di atas bukit. Kenapa? Karena bukitnya udah ada. Gitu. Kalau toh memang bawaan, tapi bukan berarti bahwa orang nggak boleh dalam tanda petik harus jadi orang yang diem. Enggak, si ekstrovert pun bisa menjadi si silent achiever. Karena kalau kita bilang yang membedakan antara noisy loser dan silent achiever, orang yang buka mulut ramenya adalah mengkoar-koarkan effortnya, that is noisy loser. Effort itu belum tentu ada hasil karena baru upaya kan. Tapi kalau yang si silent achiever, oke, istilah silent jangan dibilang bahwa dia nggak pernah ngomong ya, tapi yang dia sampaikan adalah result. Jadi apakah dia mengkoar-koarkan effort atau result yang impactnya keren? Itu poin kedua. Jadi poin pertama tadi kita bilang antara silent achiever dan noisy loser. Si silent achiever, ini murid-muridnya baik banget loh. Catat semua gitu. Silent semua. Si achiever ini yang benar, yang dia lebih sampaikan adalah impact dari result yang sudah dihasilkan, dibandingkan dia bilang, ntar gue gini ini, gue lakukan gitu. Yang dia keluarkan adalah lebih effortnya, lebih usahanya, yang belum tentu ada hasilnya. Itu sih kantong kresek tadi. Kantong kresek.
gue mah bisa gini. Udah gue udah kerjain. Udah gue aja gitu atau gimana? Kalau udah gue aja masih nggak apa-apa tuh. Okay, gitu. Udah gue kerjain tuh, gitu. Tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Atau kelihatan sibuk. Enggak, gue udah gini. Enggak, udah gue kerjain. Tapi nggak ada hasilnya, balik lagi. Gitu, karena kita bilang tunggu dulu. Yang benar, si silent achiever ini dia kerjain, tapi yang dia tunjukkan adalah hasilnya, bukan keringetnya. That's the difference. Oke. Oke. Kita bahas ini Cosmoners ya pagi hari ini. Ya. Ini udah kita buka preambule. Asik. Kalau Cosmoners punya pertanyaan, Saya salah loh. Tadi saya pikir wrap up loh, itu tadi udah selesai. Baru mulai. Gak apa-apa Mas. Kita memang mundur. Kita itu mundur. Jadi kita mulai dulu dari rekap dulu. Iya. Nanti diakhiri dengan openingnya. Pinter. Kita mulai gila. Kepalanya. Your personal station. Masih di Breakfast Club Cosmopolitan Career, Mas Alex. Kita masih ngomongin soal being humble at work kan nih. Setiap orang tuh kan punya karakter beda-beda. Kita kembali masuk ke Mas Alex ya. Kata kayak dukun dimasukin arwah loh. Ada yang salah dalam kalimat tadi. Is. Mas, ada orang yang bilang kalau kita punya karakter humble, memang orang yang humble lah gitu lah. Itu sering jadi korban. Ya. Akhirnya ditindas, diinjek, Mas. Iya. Gimana tuh, Mas? Di satu sisi, kalau orang keren sebetulnya speak by itself, kekerenannya tersebut. Tapi kalau kita bicara organisasi, ide tersebut kan juga harus bukan sekedar dijual, tapi juga didokumentasikan dengan benar. Jadi humble ini kalau kemudian dia yang menggarap idenya, soulnya, arwahnya, ruhnya ada di dia, tapi Masih terus dia bisa. kemudian dia yang lebih gini, udah kamu aja dah yang presentasi. Itu buat saya ada sesuatu yang mungkin bisa diubah caranya, yaitu misalkan bilangnya gini, coba kita garap bersama-sama dulu, nanti kemudian masing-masing orang punya perannya di mana, nanti kita presentasikan sama-sama. That's humble. Tapi kalau kemudian humble yang lebih nggak mau menampilkan diri, idenya dia, tapi orang lain yang terus mempresentasikan. Kadang-kadang ada orang yang bilang karena gue nggak mau menonjol. Tunggu, ini bukan mengenai Anda sebagai pribadi, tapi dari karya pikir Anda bisa menjadi sesuatu yang bagus buat organisasi, buat banyak orang. Masalah ngomongnya gugup, masalah kemudian nggak mau terkenal dan lain-lain bukan masalah. It's not about you, tapi dari kerjaan dan pikiranmu bisa jadi sesuatu. Itu yang kemudian harus kita ubah juga buat Cosmoners yang merasa tidak ingin tampil. Once again, kalau tidak ingin tampil sebagai pribadi, itu sangat boleh. Itu urusan kita masing-masing. Tapi kalau dari karya pikir dan tindakan kita bisa bermakna buat banyak orang, sekali lagi paksa diri Anda untuk lebih tampil. Kenapa? It's not about you. Once again, it's not about you. Mas, beneran? Apa? Tampil itu penting juga sebenarnya. Bukan soal tampil penting ya, karena seringkali tampil itu seakan-akan Jadi salah. expose Iya, dirinya. Tapi bukan tampilnya, tetapi bahwa dia lebih mempresentasikan ide, pikiran dan tindakannya. Karena anggaplah di awal dia mempresentasikan, dia bilang ini bukan mengenai ide saya, tetapi dari concern yang ada, bla bla bla, yang bisa kita lakukan adalah itu dia udah mengubah sekali proses tampilnya dia, dari kemudian spotlightnya dia ke arah dia sebagai pribadi, beralih kepada tindakannya yang bisa berguna untuk apa? Karyanya. So tampil yang menampilkan karya is a silent achiever actually. Oke. Kita masuk ke Twitter ya. Ya. Ini ada Angga dari Revlon ya. Selamat pagi. Dia bilang ini, pembahasan tadi sama nggak sih dengan tipe pekerja process oriented and result oriented? Beda. dalam sebuah kerja pasti ada proses and result. Kalau yang disebut dengan proses oriented gitu, yang penting dia fokusnya kepada prosesnya aja. Sebenarnya result oriented, terlepas dari prosesnya seperti apa, yang kita perhitungkan hanyalah result. Sementara kalau yang tadi kita bicara noisy loser adalah bukan dia berorientasi pada proses, tapi yang dia koar-koar hanya keringetnya.
Beda tipis betulnya, cuman bahwa kalau koar-koarnya adalah hanya sekedar keringat gitu. Ini bukan yang kita bilang bahwa proses oriented ya, tapi lebih rame karena gue udah melakukan sesuatu gitu. Oke. Tanpa hasilnya juga nggak jelas juga kan. Si silent achiever pun juga sebetulnya dia sangat memperhatikan prosesnya, tapi yang kemudian lebih muncul dengan sendirinya adalah hasil kerjanya gitu. Oke. Nah, ini ada Irwansyah bilang gini, Mas, ada beberapa bos yang nggak respon jika tidak berkoar tentang hasil kerja, malah yang carmuk, yang berisik, yang bagus. Setuju. Makanya kalau kemudian kita lebih nggak mau ngomong dengan buka mulut, progress report is a must. Ya kan? Progress report is a must. Sehingga kemudian bahkan saya nggak perlu tanya kerjaannya Iwet, saya udah terupdate dengan sendirinya kerjaan Iwet. That's silent achiever. Dan yang dia progreskan apa isinya? Yaitu pencapaian-pencapaian, bukan sekedar saya sudah ngapain. Boleh bahwa dia tuliskan dengan yang sudah dilakukan A, B, C, D, E, progresnya so far adalah gitu. Itu yang saya bilang bahwa orang progress reportnya dilakukan atau tidak, dan dilakukannya apakah hanya sekedar bilang gue sudah gini loh, gue sudah gini loh, gue sudah gini loh. Tambahkan satu hal, yaitu milestone progresnya seperti apa. Mas, langsung praktek deh. Ayo. Aku mau nanya, gimana caranya menunjukkan hasil karya kita? Oke. Karena terkadang apa Tanpa yang terkesan tanpa arogan. tanpa terkesan yang mi. Iya, I did this, I did that, I done that, bla bla gitu. Oke. Mengubah dari I menjadi us. Contohnya seperti ini. Dalam proyek kerjasama dengan klien, oke, kalau yang sekedar disampaikan adalah saya sudah kirim email, saya sudah kirim proposal, saya sudah kontak dia, itu yang buat saya fokusnya kepada I dan kepada tindakannya dia. Tapi kalau yang direportkan adalah klien sudah memahami maknanya, maksudnya kita, klien sudah buy in dengan proposal kita, beda nggak? Itu yang kita bilang bahwa dia lebih menampilkan hasil kerja dan bukan tindakan. Di titik tersebut, dengan dia sudah kirim email dan proposal, dia sudah lebih menjual hasil kerjanya dia, di mana klien sudah level of understandingnya sudah lebih dapat. Itu kalau kita bicara konteks kerjaan di kantoran nih, gitu kan. Kalau mau dikasih contoh apa? Misalkan soal karya batikmu. Ya boleh aja. Bagaimana menjadi silent achiever dibandingkan noisy loser. Noisy loser sibuk dia ngepost di sosial media, gue kemana, gue punya concern mengenai pembatik gitu. Yang dia tampilkan mengenai concernnya, bahwa betapa sedihnya melihat begini. Tapi end resultnya nggak ada. Iya. Mulai nangkep. That's menunjukkan cerita keprihatinan tapi tanpa action. Tanpa action. Yes, that's noisy loser. Lu rame. Kenapa kita bilang loser dalam hal ini? Karena lu nggak kerja. Emang lu pergi sih kemana-mana. Tapi apa? Gitu. Gue sedih sekali melihat bahwa orang-orang ini gitu. Tapi apa? Tapi apa? Gitu. Terus pada saat ditanya, terus yang dikerjakan apa? Ya saya nggak mau koar-koar dong, apa yang saya kerjakan? Ya repot juga. Kalau misalkan kemudian dia betul punya concern, itu yang kemudian masuk dalam tahap kedua, yang dia sampaikan bukan saya, tetapi kita sama-sama. Misalkan dia bilang gini, ada beberapa hal yang kalau dalam kondisi ini bisa dilakukan bersama. Yang sudah dicoba dilakukan adalah pada saat kita melihat sumber permasalahannya apa, apakah di bahan baku, apakah kemudian sistem pembayaran kalau kita bicara sebagai usaha itu seperti apa gitu. Itu dia mulai memasukkan concernnya dengan benar sebagai sebuah tindakan yang sudah mulai mengarah pada hasil. Itu keren. Oke, ngerti. Siap. Ada pertanyaan Ibu Novita Enji. Kalau karya batik saya gimana? Mas Alex, ini ada pertanyaan dari Lucia yang bilang gini, bagaimana kalau leadernya yang encourage timnya to be a lousy, noisy achiever in terms of to be heard? Agak rancu karena di situ disebutkan noisy achiever. Sebetulnya kalau selama dia ini jadi dia gabungkan antara noisy loser dan silent achiever gitu. Intinya adalah apakah dia loser atau achiever. Kalau kemudian atasan yang lebih, mungkin saya terjemahkan menjadi meminta kita untuk lebih menampilkan diri kita. Sekali lagi memang silent achiever ini perlu menampilkan, tapi yang dia tampilkan bukan diri tapi karya. So kalau misalnya atasannya memang meminta kita untuk lebih menampilkan karya kita,
Saya setuju. Saya baru bertemu di tim di satu organisasi. Timnya tuh tipe-tipe orang teknik gitu loh, Kak Iwet, yang emang nggak jago jual diri, yang nggak jago untuk yang kerja lebih aja udah kerja gitu. aja, gitu. Tapi saya melihat bahwa mereka sangat-sangat satu silent achiever, yang kedua mungkin nyambung dengan yang ditanyakan siapa tadi? Lucia. Di mana kemudian pada saat kerjasama dengan headquarternya, si leadernya bukan leadernya yang pergi ke headquarter, tetapi bahwa si anak buahnya yang diminta untuk pergi ke sana. Karena di dalam prosesnya itu anak buahnya cukup berperan. Atau bahwa kemudian di dalam project tersebut, pada saat kemudian orang akan bertanya kepada siapa yang paling jago dalam project tersebut, ditampilkan namanya bahwa you can ask this, bahwa dia adalah sebagai subject matter expert di dalam project ini. Itu adalah proses di mana orang bisa melihat kok that you are the subject matter expert. Dan secara sistem, kok tadi saya bilang ada progress report yang secara regular, either weekly, either monthly, di mana kemudian diposisikan sebagai subject matter expert, itu juga membuat si silent achiever bisa lebih tampil dengan benar. Gitu. Jadi misalkan di Cosmopolitan nih, yang jago untuk bikin punchline misalkan adalah Kak Iwet gitu. Terus kemudian Aku internally jagonya. internally terus kemudian dibilang, guys, kalau mau lebih belajar mengenai punchline, ask Iwet Ramadan gitu. Itu yang kita bilang sistem pun bisa di-create untuk membuat orang-orang yang nggak pingin terlalu bilang gue jago akan lebih bisa bersinergi dengan benar dengan kekerenan tersebut. Jadi leader tuh harus pinter-pinter bener ya melihat apa keunggulan dari anak buahnya. Nah, Mas, kalau misalnya dalam satu tim seorang leader melihat bahwa ini situasinya sangat kompetitif nih, what should the leader do? Good. Ini buat saya nggak boleh juga orang yang kompetitif terus kemudian dibilang lu jangan segitu-gitunya dong gitu, karena itu udah bawaan oroknya karakternya dia kayak begono gitu. Tapi kalau ke arah nggak sehat gitu. Buat saya ini yang kita bilang sistem membuat sisi baik dan buruknya seseorang bisa lebih in place dengan benar. Contohnya gini, kalau lu tipenya saling nyikut, tipenya lu tiba-tiba lebih nginjek kepala temen gitu, si bos harus bisa bikin sistem untuk dia bisa nge-trace bahwa ini yang bener kerjaannya siapa, atau kemudian dia bisa menghitung bahwa effort lu di sini apa dan kemudian impact pada hasil akhirnya seperti apa. Itu yang kita bilang bahwa si atasan yang benar harus bisa melakukan penilaian dari kerjaannya si anak buah, sehingga buat mereka yang nyari muka, yang jilat-jilat segala macam bisa dibedain dengan orang yang kerja beneran. Oke. Nah, Mas, tapi kalau misalnya kondisi kayak gini nih, seorang anak buah emang kerjanya bagus gitu kan. Tadinya tuh sepertinya sih terlihat seperti silent achiever. Tapi kan kadang-kadang mungkin kita kan nggak tahu kan ekspektasinya kan setiap orang berbeda kan. Di saat dia tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasinya, dia marah. Nah itu gimana tuh? Not a silent achiever juga dong akhirnya, Mas. Ini yang saya bilang, dia pun juga harus pintar melihat dulu kenapa sampai dia kerennya dan kerjaannya tersebut nggak kelihatan. Betul nggak? Itu kalau saya simpelnya gini nih, kalau saya punya anak buah 5, 10, 20, mungkin saya masih bisa ngelihat satu persatu. Tapi kalau lebih dari 20, saya harus punya sistem untuk bisa melihat dengan benar tanpa saya harus ketemu fisik. But on the other hand, kalau kemudian ada orang yang kerjaannya bagus tapi dia tidak pernah dalam tanda petik mengkomunikasikan progress reportnya, pada saat dia datang ke saya terus dia bilang gini, Bapak kok nggak pernah mengapresiasi kerjaan saya. Terus saya bilang, kerjaan kamu yang mana? Gitu, please tell me, tunjukin ke saya gitu. Itu yang kita bilang bahwa kalau diem banget sebagai pribadi nggak masalah, tapi on the other hand lu harus tunjukin kerjaan lu gitu. Dan menunjukkan kerjaan bukan berarti arogan. Gitu. Itu yang harus ada di dalam kepala orang yang, gue nggak pingin nyombong gitu. Jangan jadi orang sombong sebagai pribadi, tapi bahwa lu harus menunjukkan kerjaan lu, karena ini adalah organisasi gitu. Oke, siap. Kita akan kembali Cosmers ya. Kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan, boleh sampaikan langsung di @Cosmopolitan FM. Kamu rasa apa? What's your flavor? Agak aneh pertanyaan itu ya. Tiba-tiba one day somebody approach you and then gini, Hi, you're Iwet. Yes. So what's your flavor? Nangka. Oh, nanggung kakak. Hi, you're Mas Alex, right? Yes. It's nice to meet you. May I know what's your flavor? Taste me first. Bagus banget. Kenapa dia selalu menang ya, Bo? Psikolog. Kesel banget. Sekolahnya susah. Kesel banget ya. Yes. Coba lu. Hey, are you Angie? Yes. Very nice meeting you, Angie. Thank you. So what's your flavor? It depends the season. Kesel.
Selalu ada kesempatan kedua. Enggak mau. Putar lagi. Iwet Ramadan, right? Yes. I know you. Oh, yes, thank yes, I you. know you. I Thank listen you, to your thank morning show. Thank you. But do you know what's your flavor? Thank you. Humble. Oke. Tadi gue Gue tahu. Nah, you know Vita Angie? Yes, I am. Very nice meeting you. Angie, what's your flavor? Apa sih? Oh, cantik. Aliran nganjuk. Udah ya Kak. Seharian Cosmonaut nanyain what's your flavor. Bener ya. Lu sambil mikir pas kamu bertanya gitu, gue jawab apa ya? Pertanyaan aneh dari dulu setiap gue mendengar lagu flavor gitu. Ya. Nggak nemu. Oke. You have to taste me first. Bagus banget. Ya kan kita nggak mau so tahu ya kakak ya. Iya. Kita nggak boleh menentukan. Karena experience beda-beda. Gue sama A rasanya beda, sama B rasanya beda. Mas Alex. Tutupan megah Kak untuk Iwet being Ramadan. being humble at work. Topik kita Silakan. pagi ini. Tutupannya adalah jangan kita bilang rasa kita apa, biarkan orang lain yang bisa merasakan sendiri dari karya-karya kita. Ya. Tapi gimana orang bisa ngerasain karya kita kalau nggak pernah kita suguhin? Cakep ya. Ibarat kata ada testernya, ya kan? Itu luar Kayak biasa. bolu. Orang ini luar Cuman biasa. kalau- Senangnya perumpamaan itu mudah diterima. Oh, benar. Tempo kakak. Ya, hari ini aja. Ya. Tet, minggu depan topiknya ganti ya, Sariawan. Jangan yang ambil-ambilan gini lah. Gitu. Aku banyak nahan diri nih. So, jadi sekali lagi bahwa gimana orang bisa melihat bahwa apa yang kita bikin itu enak kalau kemudian nggak pernah kelihatan. Kita cuma bilang ini, iya sih saya bisa masak gitu. Saya nggak mau bilang bahwa saya bisa masak. Oh ya udah gitu. Orang juga akan bilang ya udah gitu. Sementara saya mau lihat bahwa kamu bisa masak dan hasilnya seperti apa gitu. Tunjukin bahwa masakannya, kuenya atau apapun itu yang pernah kita buat seperti apa. Bukan cuma berkoar-koar saya bisa. Itu yang kita bilang noisy loser. Oke. So, silent achiever adalah lebih menampilkan diri dari karyanya. Buat Anda yang merasa bener wrap up kan? Iya. Wrap up. Opening mas. Opening di sini. Iya. Dan buat Anda yang ngerasa gue bukan tipe orang yang ekstrovert yang suka kemudian spotlightnya nyorot ke muka gue, kalau sebagai pribadi nggak apa-apa. Kalau sebagai pribadi Anda boleh stay humble, yang tidak mau lebih kelihatan di depan layar, di atas panggung, itu pilihan. Tapi kalau Anda sebagai profesional, caranya adalah diubah. Bukan Anda menampilkan diri Anda sebagai pribadi, tapi hasil karya Anda sebagai profesional. Saya ulangin, yang ditampilkan bukan Anda sebagai pribadi, tapi hasil karya Anda sebagai profesional. Dan itu yang menjadi pegangan bahwa stay humble dan tidak kelindes sama teman, dan menjadi silent achiever karena yang ditampilkan adalah karya kita sebagai profesional dan bukan atribut diri kita sebagai pribadi. Oke. Terima kasih banyak Mas Thank you, Alex. Mas Alex ya. Thank you. Ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. So what's your flavor? So what's your flavor? Ada rasa baru di minggu depan, jadi kita tunggu minggu depan. Udah tutupan megah. Udah lu. Jangan nanti muter lagi terus. Here you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.